Setelah melayani para pelanggan, Dwi yang merasa agak capek pun beristirahat dan bersantai sejenak dengan mengunjungi kamar Dianti untuk makan malam bersama. Saat itu Dwi juga bercerita kepada temannya bahwa hari itu dia banyak sekali pelanggan. Dia sudah melayani 5 orang pria dan akan melayani 1 pria lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Bali, di mana ada seorang janda muda yang sangat cantik ditemukan tewas dengan keadaan tanpa busana dan posisi agak menungging di sebuah kamar penginapan di Bali. Peristiwa tersebut lumayan menggemparkan di Bali kala itu. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik yang bernama Dwi Farika Lestari atau yang lebih akrab disapa dengan Dwi, berusia 23 tahun yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Subang. Diketahui Dwi lahir pada tanggal 24 April 1997 di Kabupaten Subang dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Dusun Karanganyar, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dwi Farika sendiri merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan juga dikenal sebagai gadis yang suka bergaul. Menurut para tetangga, Dwi ini dikenal sebagai sosok wanita yang ramah, baik dan juga sikapnya disenangi banyak orang. Bahkan Dwi ini hampir tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Dikarenakan sikapnya itulah, wajar saja jika dia disenangi banyak orang di lingkungan tempatnya tinggal. Untuk kehidupan asmaranya, Dwi berkenalan dengan seorang pria yang tidak bisa disebutkan identitasnya di waktu masih sekolah dulu. Merasa saling cocok, mereka akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya pun terlihat semakin bahagia. Sampai pada akhirnya ketika Dwi Farika Lestari sudah lulus sekolah, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Kehidupan pernikahan mereka pun terlihat cukup bahagia layaknya suami istri pada umumnya. Sampai pada akhirnya mereka berdua dikaruniai 1 orang anak. Namun entah dikarenakan apa, hubungan rumah tangga yang awalnya baik-baik saja lama-kelamaan bisa retak juga. Hubungan percintaan yang dijalin dari masa sekolah akhirnya tak bisa dipertahankan juga. Dan pada akhirnya Dwi memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Setelah perceraian dengan suaminya, mau tidak mau Dwi Farika harus merawat anaknya yang masih balita sendirian. Menjadi seorang janda 1 anak dengan usia yang masih bisa dibilang cukup muda, tentu saja tidaklah gampang. Dwi merasa kebutuhannya dan anaknya semakin bertambah, sementara Dwi sendiri tidak memiliki pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, Dwi yang merasa kesulitan menghidupi dirinya sendiri dan anaknya, kemudian bertanya kepada teman-temannya untuk dicarikan pekerjaan. Setelah bertanya kepada beberapa temannya, Dwi akhirnya mendapatkan informasi pekerjaan dari salah satu teman yang ada di Bali. Awalnya Dwi tidak mau, dikarenakan Dwi tidak ingin berjauhan dengan anaknya di Subang. Tapi tidak ada jalan lain selain pergi ke Bali untuk bekerja dan tetap bisa menghidupi anaknya yang masih balita. Meskipun berat untuk meninggalkan anaknya yang masih balita, dia akhirnya memutuskan berangkat ke Bali menggunakan travel. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Dwi akhirnya tiba di Bali dan bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Dianti berusia 22 tahun. Dwi kemudian tinggal di sebuah penginapan yang sama dengan temannya itu yang berada di Jalan Tukat Batanghari Panjer, Kota Denpasar Selatan, Provinsi Bali.
Namun yang tidak diketahui oleh keluarganya, ternyata di Bali ini Dwi bekerja sebagai penyedia jasa layanan kencan untuk para hidung belang di sebuah aplikasi hijau. Di aplikasi itu tentu saja Dwi memasang foto profil yang cantik dan menggoda, dengan harapan para pria hidung belang mau menggunakan jasanya. Semua kejadian mengerikan ini bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Seorang pria hidung belang bernama Wahyu membuka aplikasi hijau dan berkenalan dengan perempuan yang bernama Dwi Farika. Wahyu merasa bahwa wanita yang bernama Dwi Farika ini terlihat lebih cantik dibanding wanita-wanita lain di aplikasi. Setelah cukup lama berkirim pesan singkat melalui layanan percakapan di aplikasi hijau, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu setelah beberapa kali negosiasi tentang harga yang awalnya 1 juta turun menjadi harga 700.000. Namun mereka tak bertemu saat itu juga. Hal itu dikarenakan Dwi masih harus melayani pelanggan lain terlebih dahulu dan menyuruh Wahyu datang pada malam harinya. Setelah melayani para pelanggan, Dwi yang merasa agak capek pun beristirahat dan bersantai sejenak dengan mengunjungi kamar Dianti untuk makan malam bersama. Saat itu Dwi juga bercerita kepada temannya bahwa hari itu dia banyak sekali pelanggan. Dia sudah melayani 5 orang pria dan akan melayani 1 pria lagi. Tak lama setelah itu, sekitar pukul 1.30 dini hari, Dwi pamit untuk pergi ke kamarnya karena akan ada pelanggan lagi. Setelah Dwi keluar dari kamar, Dianti kemudian bersiap untuk tidur. Wahyu yang melihat wajah cantik Dwi di foto sudah tidak tahan lagi untuk ingin bertemu. Hingga akhirnya sekitar jam 12:30 dini hari, Wahyu berangkat untuk menemui Dwi menggunakan motor dan memakai jaket serta helm ojol agar tidak diketahui oleh siapapun. Namun saat itu dia tidak langsung menuju ke penginapan dikarenakan menunggu pesan dari Dwi. Wahyu hanya bisa menunggu di depan sebuah toko karena jalan menuju ke penginapan saat itu sedang banjir. Dengan tergesa-gesa Wahyu kemudian menemui Dwi Farika di penginapan dengan berjalan kaki. Saat memasuki kamar dan bertemu dengan Dwi Farika, Wahyu dengan cepat langsung melucuti semua pakaiannya dan bercumbu dengan Dwi dengan beringasnya hingga puas. Dengan nafsu yang dia tahan sejak tadi akhirnya bisa terpuaskan. Tapi anehnya setelah merasa puas, Wahyu malah tidak memberikan uang yang dijanjikan sebagai bayarannya. Wahyu justru mengambil HP dan dompet milik Dwi Farika. Dwi Farika yang saat itu masih berdiri tanpa busana di samping tempat tidur tentu saja langsung berteriak minta pertolongan. Wahyu yang melihat Dwi berteriak dengan histeris tentu saja langsung panik dan segera membekap Dwi dari belakang menggunakan tangan kirinya. Mendapatkan perlakuan seperti itu tentu saja Dwi melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Namun sayang, Wahyu dengan cepat mengambil benda tajam yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung melukai dengan cara menusuk dan menyayat leher Dwi menggunakan pisau jenis kerambit hingga akhirnya Dwi meninggal dunia di tempat. Setelah itu Wahyu kemudian mendorong tubuh Dwi hingga jatuh ke lantai samping tempat tidur dengan posisi menungging dan tanpa busana. Usai memastikan Dwi sudah tidak bernyawa, Wahyu langsung mengambil HP dan dompet yang ada di meja. Bahkan sebelum kabur, Wahyu sempat mengecek laci meja rias milik Dwi, namun tidak menemukan apa-apa. Setelah melakukan aksi bejatnya, Wahyu kemudian bergegas keluar kamar melalui pintu balkon belakang sambil membuang benda tajam ke pot tanaman. Wahyu berjalan menyusuri balkon kamar belakang penginapan dan turun ke lantai 1 melalui tembok rumah samping menuju toko tempat ia memarkirkan sepeda motor miliknya. Setelah tiba di sana, Wahyu langsung meninggalkan lokasi dan bergegas kabur menuju ke tempat tinggalnya. Di tengah jalan, Wahyu sempat berhenti di kawasan Taman Pancing dan mengeluarkan dompet yang dicuri dari Dwi Farika. Lalu mengambil uang senilai 700.000 yang ada di dalam dompet tersebut.
Setelah itu dia membuang dompet itu ke sungai lalu pulang ke tempat tinggalnya di daerah Denpasar Selatan. Di sisi lain, pada pukul 1.40 dini hari, teman dari Dwi yakni Dianti sempat mendengar suara teriakan dan berisik suara kaki dari kamar Dwi Farika yang berada tepat di samping kamarnya. Merasa khawatir ada sesuatu yang tidak beres, Dianti pun kemudian menghubungi Dwi melalui pesan singkat tapi tidak ada balasan. Tidak hanya itu saja, Dianti juga beberapa kali mencoba menelpon temannya itu, namun tidak ada jawaban juga. Merasa khawatir, Dianti akhirnya memutuskan untuk mengecek kamar dari Dwi, namun dikarenakan tidak berani memastikannya sendiri, Dianti lantas menghubungi petugas penjaga penginapan untuk memeriksa apa yang terjadi di kamar Dwi Farika bersama-sama. Setelah penjaga penginapan datang, mereka kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamar Dwi beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Karena tidak ada respon dari Dwi dan kamar tiba-tiba senyap, penjaga kemudian berinisiatif mengintip lewat belakang dan masuk melalui kamar nomor 3. Dan betapa terkejutnya, saat mengintip di dalam kamar dia melihat Dwi Farika dalam posisi menungging tanpa busana dan penuh dengan cairan merah. Melihat pemandangan seperti itu, petugas penginapan memutuskan untuk kembali lagi dan memberitahukan keadaan Dwi Farika kepada Dianti. Mendengar hal itu, Dianti pun merasa panik dan juga takut. Kemudian dia memberitahukan penemuan itu kepada seluruh penghuni penginapan. Para penghuni penginapan lainnya kemudian keluar dari kamar untuk memastikan keadaan Dwi Farika. Melihat hal itu, mereka kemudian menelpon pemilik penginapan dan memberitahukannya bahwa di kamar nomor 1 telah terjadi pembunuhan. Pemilik penginapan yang mendengarkan hal itu menyuruh mereka untuk diam dulu dan jangan ribut agar tetangga lain tidak terganggu. Pemilik penginapan dengan segera melaporkan hal itu ke polisi. Tidak berselang lama, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu pun langsung datang ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, jasad Dwi Farika kemudian dievakuasi ke RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan visum oleh petugas medis. Setelah dilakukan visum, tim kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar menemukan banyak luka di sekujur tubuh korban. Di antaranya, selain luka lecet terbuka pada wajah atau tepatnya di pelipis dan daun telinga, juga ditemukan luka memar di bagian dada dan perut. Selain itu, tim dokter forensik juga menemukan adanya luka terbuka pada lengan atas kiri serta leher korban. Polisi menduga janda cantik itu merupakan korban perampokan disertai pembunuhan, karena sejumlah luka di tubuhnya serta beberapa barang juga hilang. Di antaranya adalah HP dan juga uang. Setelah kejadian itu, polisi melakukan olah TKP selama kurang lebih dari 3 jam. Polisi juga memeriksa beberapa saksi termaksud memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Dan dari rekaman CCTV tersebutlah terlihat seorang pria mengenakan jaket ojol merah berjalan menaiki tangga. Pria tersebut memakai helm berwarna hijau, bercelana pendek berwarna biru sambil membawa HP. Selain rekaman CCTV, polisi juga menemukan sebuah helm ojol serta benda tajam di kamar. Dari sejumlah temuan itu, polisi menyimpulkan bahwa pria itu adalah pelakunya dilihat dari helm yang ditemukan di TKP serta hasil rekaman CCTV. Berdasarkan informasi itulah, polisi kemudian bergerak dengan cepat melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya sekitar kurang lebih selama 1 bulan lamanya, polisi akhirnya menemukan titik terang dan berhasil mengungkap identitas pelaku, yakni Wahyu Dwi Setiawan yang berusia 24 tahun. Polisi sempat mengetahui keberadaan Wahyu di tempat tinggalnya di Denpasar Selatan. Diketahui setelah kejadian itu Wahyu sempat 2 hari bekerja, namun belum sempat polisi melakukan penggerebekan. Wahyu sudah kabur ke Pulau Jawa di rumah mertuanya di Jember karena merasa tidak tenang. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari sekitar jam 8 malam, polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu di rumah mertuanya di Kelurahan Keraton Kincong, Jember, Jawa Timur.
Saat diinterogasi oleh polisi, dia mengaku sedang dalam kesulitan ekonomi karena harus menghidupi istri dan anaknya di Jember. Saat ditanya apa motif sebenarnya Wahyu melakukan hal itu, ia menjawab karena faktor ekonomi saat di Bali dia bekerja sebagai buruh bangunan. Selama penyelidikan, ternyata Wahyu diketahui merupakan seorang residivis perkara pencurian HP di sebuah gerai di wilayah Jember, Jawa Timur. Sidang untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain untuk tujuan sesuatu atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan terencana. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah sebagaimana tertuang dalam pasal 338 KUHP. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.